Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mengucapkan juga gong sifat untuk saudara yang merayakan. Ya, nanti angponya minta ke Ibu Gembala. Kita akan baca pada pagi hari ini dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7, kalimat yang terakhir dan ayat yang ke-8, ya, tentang beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 kalimat yang terakhir dan ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, ya, tentang beribadah. Sebenarnya sejak dari perjanjian lama, ya, itu Tuhan sudah memerintahkan umatnya itu untuk beribadah. Alasan yang harus disampaikan Musa pada waktu menghadap Firaun itu supaya dibiarkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk beribadah di padang gurun. Ya, jadi ibadah ini penting, ya saudara-saudara. Dari ayat yang kita baca tadi, kita perlu melatih diri kita untuk ibadah. Lebih daripada latihan badani. Ya, banyak orang yang nge-gym. Kalau hari Minggu ini setelah ibadah mungkin dipakai untuk gym, saudara-saudara. Tetapi latihan badani itu ada gunanya, tapi terbatas, ya saudara. Ibadah itu lebih berguna, ya saudara-saudara. Ibadah itu berguna di dalam segala hal. Itu, ya. Jadi mari kita belajar ini. Karena yang bernilai kekal itu selalu perlu berlatih, ya. Tapi kalau nilai yang tidak kekal, nilai yang fana, itu enggak perlu latihan. Saudara nonton TV, nonton film, nonton sinetron, itu enggak perlu latihan. Tapi kalau duduk manis seperti ini, itu perlu melatih diri. Ya, lagi puji-pujian tadi sih masih enak, ya, kita bisa aktif juga. Ya, yang di sini bergerak-gerak saudara juga ikut. Masih enak, ya saudara. Tapi kalau pas firman Tuhan, nah kan saudara nggak bisa bergerak-gerak juga. Maksudnya nggak duduk manis, ya saudara, pandangannya ke depan. Ya kan? Terus harus bertahan berapa, ya, 45 menit untuk tenang gitu kan. Nah, ini perlu melatih diri. Sebab kalau tidak, itu jadi saat-saat yang membosankan juga. Ya, apalagi kalau disampaikan mungkin dengan datar-datar, ya. Nah, itu lama-lama ngantuk, saudara-saudara. Cuman ibadah di sini mulai jam 9 seharusnya kan sudah tidak mengantuk. Harusnya, ya. Tapi biasanya kalau bangun, kemudian sarapan, ya, makan pagi, kemudian duduk diam begini, lah itu lama-lama. Apalagi sejuk, ya saudara, enak toh. Hawanya kayak hawa pegunungan. Ya. Nah, itu lama-lama bisa mengantuk. Ya, ini pengalaman kita semua. Ya, saya nggak munafik, saya juga pernah dengarkan khotbah itu sampai jungkel. Jadi natap bangku yang ada di depannya. Ngantuk, saudara-saudara. Nggak bisa nahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana syaratnya beribadah itu, ya. Kalau ini hal yang penting yang menjadi perintah Tuhan, bagaimana syaratnya? Ya, kalau kita datang, yang pertama itu dengan takut. Maksudnya dengan rasa hormat, ya saudara-saudara. Dengan rasa hormat. Ada ayat yang lain, kalau mau datang ke rumah Tuhan itu harus bergegas-gegas gitu. Harus cepat-cepat gitu. Ya saudara. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Itu begini bunyinya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar.
Ya, beribadah kepada Tuhan itu dengan rasa hormat. Kalau ada budaya ya saudara, budaya orang-orang yang memberikan penghormatan kepada yang dianggap tua, ya sepuh, sesepuh atau pemimpin begitu. Ada budaya yang cium tangan, saudara-saudara. Ya, cium tangan gitu. Tapi kalau untuk Tuhan itu lebih dari itu ya. Penghormatan yang kita lakukan lebih daripada itu, lebih daripada mencium tangan. Di sini disebutkan ciumlah kakinya. Ya artinya bersujud saudara-saudara. Dengan sikap hati yang seperti itu ya, dengan rasa hormat yang melebihi hormat kita kepada sesama kita. Ya. Melebihi rasa hormat kita kepada siapapun, sujud menyembah gitu. Ya dengan sungguh-sungguh. Ya dengan serius kita sujud menyembah. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu harus dengan cara yang berkenan menurut Tuhan. Apa itu saudara? Dengan rasa hormat dan takut. Ya, tidak main-main, tidak asal-asalan. Begitu. Ya. Kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir, ya kan? Ayatnya kan begitu. Di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Dia ada. Ya meskipun kita ada dalam ruangan ini dan kita tidak melihat Tuhan di sini dengan mata telanjang kita ini, tapi kita harus yakin bahwa Dia hadir. Dia ada di sini, saudara-saudara. Dan itu harus membuat kita ini benar-benar menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Jangan main-main ya. Jangan kemudian asal-asalan. Ya, saya percaya kalau kita datang dengan sikap seperti ini, tidak ada yang pulang tanpa berkat. Ya. Kan ada orang yang, aduh saya ke gereja tapi kayaknya nggak dapat apa-apa gitu. Ya, nggak rasa apa-apa. Kemungkinannya saudara-saudara, karena kita tidak datang dengan sikap yang benar. Ya itu kemungkinannya begitu. Ya kita tidak datang dengan sikap yang benar. Pokoknya asal aja. Ya pantasnya kalau hari Minggu kemana lagi kita? Kalau enggak ibadah. Ya toh? Kalau yang beragama lain itu ada hari-hari tertentu mereka juga ibadah. Nah kita iya hari Minggu ya pantasnya ibadah. Tapi tidak kita lakukan dengan rasa hormat dan takut. Kita enggak dapat apa-apa saudara-saudara. Ya. Apalagi kalau saudara mengharapkan yang tadi saya bilang angpau. Amplop merah nggak akan keluar itu saudara-saudara. Ini yang pertama ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Menghormati dan kita harus sadar siapa Dia dan siapa kita. Ya. Jangan karena kedekatan itu membuat kita kurang hormat. Bisa begitu saudara, karena merasa dekat sekali dengan Tuhan. Jadi nggak hormat gitu. Ya. Padahal Dia tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan segalanya. Dan mari kita terus datang menghadap Dia dengan rasa takut dan hormat. Ya. Yang kedua saudara, dengan segenap hati ya, datangnya itu dengan segenap hati. Tubuh, jiwa, roh gitu ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Segenap dengan seluruh. Ya, badannya ada di sini, pikirannya ada di sini. Jangan badannya ada di sini, pikirannya kemana-mana. Saudara-saudara. Dengan segenap
keberadaan kita gitu. Persembahkanlah itu. Itu adalah ibadah yang sejati ya saudara-saudara. Jadi bukan hanya di bibir mulut saja. Ya, Tuhan Yesus seringkali mencelah ya orang-orang Farisi, ahli Taurat yang hanya secara luarnya saja melakukan ritual. Kelihatannya beribadah. Kelihatannya beda dengan yang lain. Ya, mereka suka berdoa di jalan-jalan gitu. Tujuannya supaya dilihat orang. Lah yang begini ini tidak yang dimaksud dalam Roma 12 ayat 1. Ya kita harus seutuhnya, seluruhnya. Sekali lagi bukan hanya sekedar ya itu nyanyi juga ya, tapi tidak dengan segenap hati kita. Harus dengan segenap hati. Dan kemudian disertai juga dengan melakukan perbuatan yang benar ya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang kedua saudara. Yakobus 1, 26 dan 27. Ya kitab Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan ayat 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang benar ini saudara-saudara. Ada penguasaan diri ya, mengekang lidah. Ya, harus hati-hati dengan apa yang diucapkan gitu. Ya. Hati-hati dengan apa yang diucapkan. Sebab kalau tidak dikatakan sia-sia ibadahnya. Ya, rajin memang rajin. Tapi mulutnya itu gitu ya suka menyakiti orang gitu, kata-katanya itu suka menghina-hina orang, suka merendahkan orang, sia-sia ibadahnya saudara-saudara. Ibadah yang murni, yang tak bercacat, ini mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Saudara, ini dilakukan dengan tulus ya. Bukan hanya pencitraan, enggak. Apalagi janda-janda ya, yang dikunjungi itu janda-janda yang dalam kesusahan, artinya yang benar-benar janda ya. Katanya kalau di surat yang lain Paulus mengatakan yang usianya 60 tahun ke atas gitu. Jadi bukan janda-janda muda saudara-saudara. Ya, bukan itu yang terus dikunjungi. Ya, bukan janda-janda muda dan juga bukan janda-janda kaya, saudara-saudara. Ya rondo teles enggak, saudara-saudara. Ya. Bukan itu, tapi benar-benar yang dalam kesusahan. Ya, saudara-saudara. Dan kemudian menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini kewajiban dari orang-orang yang beribadah itu. Apa yang dia lakukan di gereja misalnya begini, perhimpunan bersama itu harus juga dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Ya. Jadi tidak hanya kita mendengarkan teori-teori tentang kebenaran, tetapi apa yang kita dengar itu kita praktekkan saudara-saudara. Pengetahuan memang penting ya, termasuk pengetahuan tentang hal-hal yang rohani. Ya ini penting ya saudara-saudara. Tapi semuanya itu tidak akan ada artinya, tidak akan ada gunanya untuk kita kalau kita tidak praktek. Ya, itu nggak praktek nggak ada gunanya saudara-saudara. Cuman tahu banyak. Nah itu nanti gunanya apa? Untuk mendebat orang akhirnya. Gak ada gunanya. Ya jadi mari kita juga lakukan itu dengan segenap hati dan juga di dalam perbuatan. Ya ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan kehendaki. Memang nggak mudah, makanya disebutkan latihlah. Ya latihlah dirimu beribadah. Nggak gampang memang. Ya. Untuk mentaati perintah itu harus belajar saudara-saudara. Belajar untuk mentaati perintah.
Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, bahkan sebenarnya tidak semudah yang kita khotbahkan. Tapi kita semua memang harus ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian yang ketiga, syarat ibadah ya selain dengan rasa takut dan hormat, dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya keberadaan kita, ya, dan kemudian kita juga lakukan ya segala yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yang ketiga, saudara, beribadah itu harus dengan sukacita. Ya, harus dengan sukacita. Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini dibenarkan loh. Jadi ibadah gaya-gaya Pentakosta ini sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, loh saudara-saudara. Ya. Beribadah kepada Tuhan itu dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau saudara punya anak, saya pikir orang tua yang biasa, yang normal ya saudara-saudara. Itu pasti akan senang kalau anaknya itu penuh dengan sukacita. Ya. Orang tua datang disambut dengan senyuman, dengan pelukan. Ya. Daripada anaknya ini murung terus. Apa tadi Bapak Yap tadi bilang, apa? Mesengut. Ya. Kalau anaknya begitu, kita kan jadi, orang tua kan jadi berpikir ya saudara-saudara. Ini kenapa ya? Ini sakit atau apa begitu? Ini sedih karena apa? Kan semua kan ada alasannya, saudara-saudara. Orang tua akan senang kalau anaknya itu ceria. Ya, anaknya penuh dengan senyum, penuh dengan tawa. Kayaknya Bapak Surgawi itu juga begitu, saudara-saudara. Ya, datang dengan sorak-sorai. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ya, masa-masa sedih, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita renung-renungkan ya saudara-saudara, orang yang ikut Tuhan itu harusnya penuh dengan sukacita. Harusnya penuh dengan sukacita. Ibadah juga begitu. Makanya kita pakai full musik saudara-saudara. Kan? Karena ada juga ayatnya yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan alat-alat musik. Ya. Mazmur 150 ayat 3 sampai 5. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Boleh loh pakai trompet. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Semua alat musik ini. Boleh saudara-saudara. Boleh. Dan juga segala macam irama saya pikir. Iya kan? Ini tadi kan ada dangdut-dangdutnya juga. Ya di sini sih nggak selalu ya saudara. Tapi pengalaman saya kalau di Malang Selatan saudara-saudara. Ya, jadi sebagian di Malang Selatan itu, terutama GBI-GBI-nya, itu satu irama saudara. Dangdut tok. Jadi awal penyembahan loh dangdut. Nah terus bagaimana? Ya sudah kan mereka memang begitu. Ya udah. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, meskipun kayaknya nggak pas ya, kok nggak pas ya, kok ini dibuat dangdutan semua begitu. Kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Iya, ya. Lagu-lagu yang penyembahan yang biasanya itu dinyanyikan dengan pelan, itu di Malang Selatan dirubah. Iramanya cepat dan dangdut. Tapi benar-benar ya sukacita dari anak-anak Tuhan itu jadi transfer. Sehingga yang pengunjung-pengunjung yang lain itu ya, tamu-tamu yang lain ini jadi ikut.
Ya, jadi 3 hal ini ya saudara-saudara yang menjadi syarat ibadah yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya banyak juga sih yang lain. Itu kalau mau dibahas masalah ibadah, ini bisa berseri-seri. Ya, tapi karena saya tahu diri ya saudara-saudara. Enggak lama-lama kan? Enggak boleh lama-lama, nanti kalau lama-lama enggak diundang lagi. Sekarang saudara-saudara, apa sih pahalanya ya? Kalau kita ini beribadah dengan benar. Ayat yang pertama kita baca tadi, berguna. Ya. Berguna dalam segala hal. Ya kan? Berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah saudara-saudara. Jadi ada keuntungan yang besar gitu ya. Ini pahalanya yang pertama ya. Di ayat yang lain 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kalau disertai rasa cukup maksudnya dilakukan dengan sungguh-sungguh tadi dan penuh dengan ucapan syukur ya saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan ini dengan ucapan syukur. Ya, datang dengan menyembah, membawa persembahan-persembahan. Kalau di dalam, saya enggak cantumkan di situ ya, tapi kalau di 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Ini ada dituliskan oleh Rasul Paulus, peraturan dalam pertemuan jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini kayaknya pola dari gereja mula-mula. Tata cara ibadahnya ini seperti ini saudara-saudara. Pada saat mereka berkumpul, setiap orang ya, tiap-tiap orang ada mempersembahkan sesuatu. Ada yang bermazmur, ada yang mengajar ya, melakukan ini pengajaran, memberikan pengajaran. Khotbah itu termasuk di situ. Atau penyataan Allah. Jadi dalam ibadah itu mungkin ada yang menerima penyataan Allah. Ya mungkin dalam penglihatan atau dalam nubuatan itu juga bisa disampaikan. Karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Nah, ini bisa terjadi dalam ibadah bersama saudara-saudara. Dalam pertemuan ibadah, pertemuan jemaat. Ya bisa terjadi yang demikian. Nah saudara-saudara. Maka ini pasti akan memberikan keuntungan yang besar. Ya, berguna dalam segala hal. Baik untuk zaman sekarang ini. Karena saya percaya kalau kemudian suasana ibadah kita ini seperti ya saudara yang tertulis ini. Oh saudara akan merasakan sesuatu yang lain. Ya. Tuh, nanti apa enggak bahaya gitu ya. Gini saudara-saudara ya. Karunia itu harus dikembalikan kepada yang tertulis ini. Ya. Saya percaya bahwa sampai pada hari ini pun itu karunia-karunia masih ada dan masih perlu. Selama kita ada di bumi ini perlu saudara-saudara. Tapi antara karunia dengan buah itu harus sejalan. Ya. Kalau kita bekerjanya atau pelayanan yang dengan kuasa, itu hal-hal yang begini ini hal yang biasa saudara-saudara. Bukan hal yang kok aneh ya. Gereja lain kok tidak seperti itu. Saudara baca aja di 1 Korintus 14 ini ayat 26. Ya, sebenarnya begini ini. Liturginya ibadah yang dilakukan di zamannya Rasul Paulus. Luar biasa sebenarnya. Nah, supaya kita tidak menjadi tersesat
dikembalikan bahwa apakah penyataan-penyataan itu termasuk juga nubuatan, termasuk juga penglihatan. Tidak bertentangan dengan yang tertulis. Itu saja saudara-saudara. Kalau bertentangan dengan yang tertulis, percayalah bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya, bisa dari orangnya sendiri gitu ya. Bisa. Atau dari kuasa gelap. Ya, karena iblis juga seringkali menyamar begitu saudara-saudara. Tapi masalahnya begini, karena ada yang palsu, banyak yang palsu, jangan tolak yang asli. Ya kan? Jangan tolak yang asli. Karena sebenarnya secara teknis kita itu perlu tuntunan arahan dari Roh Kudus. Ya. Tapi kembali, tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis. Tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Ya mari kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh ucapan syukur. Berterima kasih. Ya penting untuk kita selalu ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di hari-hari yang sudah kita lalui. Ya itu salah satu cara supaya kita tetap bisa mengucapkan syukur ya saudara-saudara. Kalau menurut saya sih itu ya saudara. Jadi mari kita selalu ingat akan segala kebaikan-kebaikannya yang sudah Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita ada sampai hari ini pun itu merupakan kemurahan saudara-saudara. Ya kan? Kita tidak hilang atau kita tidak meninggal pada waktu COVID. Ya kan? Kita jadi penyintasnya COVID itu suatu kemurahan. Nah, yang bisa merayakan Imlek kemarin itu kemurahan juga. Ya kan? Memasuki tahun apa nih sekarang? Naga katanya. Kalau kita sih nggak percaya yang begitu-begitu ya saudara-saudara. Tapi apakah boleh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kita ikut? Kalau Imlek itu kan tahun baru ya saudara-saudara. Itu enggak masalah gitu. Ya pokoknya kita nggak ngikuti ritualnya ya, ritualnya mereka. Karena biasanya yang didoakan itu doa memanggil arwah itu ya saudara, itu kita nggak boleh ikuti. Kalau dikasih makanan boleh dimakan nggak? Ya boleh. Ya, lah kalau dikasih angpo boleh diterima enggak? Ya boleh saudara-saudara. Ya kan? Ya kalau enggak mau ya kasihkan sebelahnya. Kan gitu aja. Enggak apa-apa, enggak masalah yang seperti itu. Nah saudara-saudara, kita harus menghitung berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Itu akan selalu menimbulkan rasa syukur. Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Ada orang yang bisa mengucapkan syukur karena melihat orang lain yang lebih susah dari dirinya. Tapi kalau saya pribadi sih saya kurang setuju begitu ya saudara-saudara. Kan nanti kita akan cari-cari orang-orang yang lebih menderita. Enggak, Tuhan itu tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Masing-masing ada ukurannya. Ya. Masing-masing ada ukurannya. Dan tidak akan membiarkan itu melampaui kekuatan. Ya. Semua orang kan punya ukuran iman ya saudara-saudara. Jadi mari datang dengan ucapan syukur memberikan keuntungan besar. Ya pahalanya adalah berkat. Secara spiritual kita akan diberkati kalau kita sungguh-sungguh beribadah. Ya, secara spiritual. Ya saudara tidak akan menjadi orang yang kemudian loyo secara rohani. Enggak. Rajin-rajinlah beribadah saudara-saudara. Ya. Dan mari kita belajar untuk melakukan dengan syarat yang betul. Ya, tidak asal-asalan. Yang tadi ya saudara dengan takut dan hormat. Dengan segenap keberadaan kita dan dengan sukacita. Harusnya senang. Pemazmur itu senang setiap kali diajak ke rumah Tuhan. Tidak ogah-ogahan. Senang. Ya. Ada. Kemudian saudara yang pertama itu ibadah itu memberikan keuntungan yang besar. Yang kedua saudara lihat Maleakhi pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18.
Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini pahalanya ya saudara, menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini anugerah yang luar biasa saudara. Melebihi semua anugerah yang lain itu. Jadi milik kesayangan Tuhan. Luar biasa ya. Anaknya presiden dapat apa ya, kemudahan-kemudahan. Ya saudara-saudara. Jadi iri hati juga, ya kan? Terus saudara perhatikan yang terakhir-terakhir ini kan. Wah, itu baru anaknya presiden. Ini anaknya raja di atas segala raja. Kita harus bangga saudara-saudara. Bapak kita itu adalah raja di atas segala raja. Ya. Maha kuasa. Bukan sekedar berkuasa, tapi maha kuasa. Ya. Saudara menjadi milik kesayangannya. Oh dahsyat saudara-saudara. Sekali lagi ini anugerah yang sangat besar. Melebihi semua anugerah yang lain. Jadi anak-anak Tuhan itu, ya mari kita sadar ya saudara bahwa Bapak kita itu memiliki semuanya gitu. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini mungkin kesulitan ya. Secara ekonomi, keuangan kesulitan. Harus yakin bahwa Bapak kita itu lebih kaya daripada konglomerat manapun. Gitu loh. Loh lah kok sekarang dibiarkan seperti ini? Tidak dibiarkan. Ya, sebentar lagi gitu saudara. Ya, sebentar lagi. Kan dia tahu sampai seberapa kekuatan kita untuk dipercayai dengan kekayaan. Ya kan? Iya saudara-saudara, karena ada orang yang diberkati secara materi, kemudian jadi hancur gitu hidupnya. Ya Bapak kita itu tahu itu. Nah, percayalah bahwa anak kesayangan itu tidak akan dibiarkan. Gak akan dibiarkan. Anaknya Tuhan kok. Ya, anaknya Tuhan. Milik kesayanganku. Ini berkat ya saudara-saudara. Berkat yang luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dikasihani. Mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan itu tidak tega gitu ya saudara-saudara. Orang yang menerima belas kasihan Tuhan itu tidak tega kalau saudara itu sampai menderita lama. Semua ada waktunya, semua ada batasnya. Saudara-saudara. Tidak untuk selama-lamanya dia membiarkan orang benar itu goyah. Ada saatnya Tuhan bilang berhenti. Oh saudara, inilah orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Orang tua yang baik itu pasti akan hatinya itu melekat kepada anak yang melayani, saudara-saudara. Bukan kepada anak yang kemudian tidak peduli. Ya. Jadi kalau kita melakukan ibadah kita ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, saudara itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ini pertolongan yang luar biasa, saudara-saudara. Sekalipun jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Oh, gitu saudara-saudara. Ya. Ada jaminan. Ya, ada jaminan pertolongan. Dan kemudian dibedakan saudara-saudara. Dibedakan dari orang yang fasik. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah
dan orang yang tidak beribadah kepadanya.